Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam untuk SMK Wahid Hasyim kelas 11. Dan pada hari ini kita menerapkan pembelajaran online meskipun kita belajar dari rumah, tapi tetap semangat dan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku, mari kita bersama-sama untuk membuka materi ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga pada pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan mari semuanya menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, selamat ya untuk melaksanakan pembelajaran daring di pertemuan yang ke-6 ini. Hari ini melanjut pada pembelajaran yang pada minggu kemarin berkaitan dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Adapun pada hari ini yakni tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, melanjut pada penjelasan minggu kemarin. Nomor 5, yakni meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Artinya dengan kita meyakini adanya utusan Allah yang membawa risalah kitab ini untuk senantiasa semakin meningkat setelah kita pahami, kita yakini kebenaran dari kitab-kitab Al-Quran itu. Yang keenam, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yaitu apabila manusia yakin dan percaya kepada aturan yang ada di dalam hukum di dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci ini, maka manusia akan tertata hidupnya. Karena sumber hukum itu berdasarkan kepada kitab suci. Yang ketujuh, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci tersebut. 8, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ke-9, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini mencerminkan seorang yang yakin dan percaya kepada kitab suci Allah itu senantiasa bisa menjadikan keteladanan dalam hidupnya, sehingga menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berikutnya yakni penerapan iman terhadap kitab-kitab suci. Yang pertama, ada banyak cara untuk beriman terhadap kitab suci Allah. Di antaranya meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan dari para nabi dan rasul. Dengan demikian, kalau kita meyakini, percaya bahwa kitab-kitab suci itu adalah betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
keberadaannya semakin kita yakin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun umat manusia untuk menuju kebaikan dalam hidup, sehingga bertambah bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dalam mengelola alam dunia ini. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Caranya adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran itu dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. 3. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi dari kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkannya, ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Anakku semuanya, dalam penerapan meyakini keimanan kepada Al-Quran ini tentu dapat kita jadikan tolak ukur, dan kita memiliki landasan yang kuat, dasar yang kuat terhadap Al-Quran ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan suatu kewenangan kepada manusia untuk bisa mendapatkan ilmu dari kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia. Dengan demikian, maka orang-orang yang telah bisa menguasai ilmu pengetahuannya, maka dapat dimanfaatkan, dapat diamalkan, dapat digunakan untuk kebaikan dunia dan seisinya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat 33 ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, ini bisa kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peluang untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu untuk bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk bisa mendapatkan segala apa yang dibutuhkan di alam dunia ini. Maka kalau kiranya manusia itu mampu dan pandai, cerdas, pintar dan sebagainya, maka dipersilakan untuk bisa menembus ke penjuru langit dan bumi. Dipersilakan oleh Allah, asalkan adalah berdasarkan ilmu dan pengetahuannya. Juga Allah jelaskan lagi di surat Hud ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah misalnya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Anakku semuanya, bahwasanya ilmu pengetahuan Allah turunkan kepada umat manusia. Bahkan Allah tunjukkan kehebatannya menciptakan
alam cipta raya ini, langit dan bumi dalam 6 masa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan alam cipta raya ini untuk umat manusia. Dan nanti Allah akan bangkitkan ya setelah kiamat. Maka orang-orang kafir akan mencemoohkan. Barangkali ini adalah sihir, ya. Tetapi ini tidak bisa diwujudkan dalam bukti yang nyata. Oleh karena itu anak-anakku, untuk senantiasa mengimani, meyakini, menyayangi kitab yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Jadi inilah yang harus kita jadikan pembelajaran untuk semakin cinta kepada Al-Quran. Demikianlah anak-anakku, ya, kita akhiri ya pertemuan ini karena waktu membatasi kita. Dalam hal ini ya, sekian dulu materi iman kepada kitab Allah untuk PAI kelas 11 semester 1. Sampai bertemu pada materi-materi berikutnya. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, tugas yang harus kalian kerjakan, yakni jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, apa arti kitabullah dan apa hubungannya dengan Al-Quran? Nomor 2, sebutkanlah kitabullah yang diterangkan dalam Al-Quran. 3, jelaskan kedudukan kitab-kitab Allah dalam hubungannya dengan manusia dan dirinya sendiri. 4, jelaskan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam lingkungan. 5, terangkan hubungan manusia dengan manusia menurut kitab Allah. 6, coba tulis 2 buah dalil lagi tentang fungsi iman kepada Alkitab. Ini kalian tulis 2 ayat ya, dalilnya tentang fungsi iman kepada kitab. Yang ketujuh, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada manusia sesuai dengan zamannya? Jelaskan. 8. Jelaskan secara singkat fungsi iman kepada kitabullah dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 9. Sebutkan contoh berlaku kehidupan manusia yang mencerminkan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Itu sebutkan contoh perilaku ya. Perilaku kehidupan umat manusia, kehidupan manusia yang mencerminkan fungsi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 10, apa hubungannya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Coba jelaskan. Nah, ini anak-anak kalian ya jawab, kalian tulis di lembaran buku kalian, jangan lupa nama dan kelas, nomor absen jangan lupa ya, untuk ditampilkan dan dikerjakan langsung pada hari ini juga, jangan sampai ditunda-tunda, kirim ke Google ya, Classroom ya, kirim ke Google Classroom di kelas kalian ini. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain materi, semoga kalian sukses. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.